Gaun ini sangat cocok untukmu. Terima kasih. Semuanya. Izinkan saya memperkenalkan. Desainer berbakat Nona Penny. Sangat berbakat. Desain interior di Eugene Garden adalah hasil karyanya. Oh, ternyata itu karyanya. Kebetulan kami punya proyek yang perlu didesain. Apakah Nona Penny tertarik? Tentu saya ingin tahu lebih lanjut. Baik, nanti saya akan datang berkunjung. Baik. Bukankah ini desainer yang baru saja saya batalkan kontraknya? Kenapa dia begitu akrab dengan Fu Yancheng? Manajer Yo. Saya ingat Anda baru saja membatalkan kontrak dengan seorang desainer. Bagaimana kalau berbicara tentang kerjasama dengan Nona Penny? Manajer Fu, Anda salah ingat tentang masalah kontrak. Mungkin ada kesalahan internal di perusahaan kami. Desainer sebelumnya sangat hebat. Sama hebatnya dengan Nona Penny. Kami akan terus bekerja sama. Nona Penny. Sepertinya Anda harus bekerja sama dengan manajer Yo lain kali. Terima kasih Manajer Yo, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa, sampai jumpa. Terima kasih Manajer Fu atas usaha keras Anda untuk studio kami. Saya tidak melakukannya untuk mereka, hanya untukmu. Mengapa mereka datang? Saya tidak boleh dilihat oleh Ibu Fu Yancheng. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Acara amal Fu Group resmi dimulai. Siapa wanita yang menari dengan Yancheng? Acara yang seharusnya baik-baik saja diadakan 3 bulan lebih awal karena seorang wanita. Saya ingin tahu, siapa yang telah memikat hati Fu Yancheng? Dari belakang saja sudah tahu pasti Penny si jalang itu. Bibi, mari kita lihat saja. Kemana perginya wanita yang menari dengan Manajer Fu? Mereka pergi ke arah kamar mandi. Maaf, salah orang.
Mener Fu, bisakah saya pergi sekarang? Anda sangat tidak ingin bertemu ibu saya. Jika Anda mau, saya bisa membawa Anda bertemu dengannya dengan terhormat. Sekarang bukan waktunya. Baik. Semuanya sudah diatur sesuai dengan yang kamu bilang. Penny akan minum minuman keras itu. Saya sudah mengingatkan dengan khusus. Ketika tidur pastikan bermain dengan lebih seru, agar suasana nanti lebih menarik. Saya tidak bisa muncul, jadi kamu yang harus membawa orang untuk menangkap perselingkuhan mereka. Ingat, pastikan Nyonya Bai melihatnya. Tenang saja. Penny, baru saja kamu beruntung bisa lolos. Kali ini, kamu akan tampil dengan baik di depan Nyonya Bai. Saya baru saja melihat pacar saya, dan si dalang itu masuk ke kamar ini. Sudah 5 tahun saya bersamanya, dia malah selingkuh di belakang saya. Semuanya harus membantu saya menjadi saksi. Baiklah, baiklah. Kamu si rubah berani-beraninya menggoda pacar saya. Keluar. Cuking kok kamu? Jangan difoto, semuanya keluar. Pergi semua, pergi. Siapa sih? Ribut-ribut di pesta yang diadakan anak saya. Cuking tante. Semuanya keluar. Tante, dengarkan penjelasan saya. Cuking, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Kamu sangat mengecewakan saya. Kalau si nenek tua mengira saya adalah wanita yang mudah tergoda, saya dan Fuyan Cheng tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Tante, Anda salah paham. Lihat ini apa? Ini adalah setelan yang saya pesan khusus untuk Yan Cheng. Kenapa bisa ada di sini? Jangan-jangan benar. Sebenarnya yang tadi bersama saya di sini tidak bisa menahan diri. Adalah Yan Cheng. Kenapa tadi kamu tidak bilang? Yan Cheng ada urusan duluan. Tadi saya mempertimbangkan muka keluarga Fu, jadi tidak menjelaskan di depan umum. Anak baik, tante salah paham padamu. Yan Cheng, kami tidak pernah seperti ini pada gadis lain. Dari hari ini, kamu adalah calon menantu keluarga Fu. Tante pasti akan membantumu mengusir si Shengmian itu. Terima kasih, Tante. Bisa Anda keluar sebentar? Aku mau mandi dulu, bersih-bersih sedikit. Yan Cheng ini benar-benar nggak tahu aturan. Anak baik, kamu istirahat dulu ya. Si nenek tua cepat banget berubah sikap. Cuking, kamu gimana? Bu Fu nggak menyulitkan kamu kan? Maaf ya. Aku nggak tahu kenapa pelayan itu mengira kamu Penny. Sudah, jangan bicara yang nggak penting dengar. Nggak peduli caranya gimana, cari pelayan itu. Kasih dia uang, tutup mulut, suruh dia pergi dari hotel ini. Jangan pernah balik lagi. Malam ini yang tidur sama aku harus Fu Yan Cheng. Oke. Aku pasti selesaikan ini. Hilang kuda belum tentu sial. Biar si nenek tua itu mengira aku yang tidur sama Fu Yan Cheng. Lumayan juga. Dia pasti bakal sepenuhnya di pihakku. Dua jam yang lalu, Yan Cheng. Halo, kamu salah orang kali. Aku bukan Yan Cheng. Jangan coba-coba menghindariku. Kamu jelas-jelas pakai baju ini tadi. Setelan kotor ini baru aja dikasih sama Pak Fu. Cewek ini ngira aku dia. Kalau cewek itu udah mabuk, bawa dia ke kamar itu. Ingat, situasinya harus dibuat seru. Kamu Penny. Penny, aku Penny.
Asal kamu sama aku. Kamu ngira aku Penny juga nggak apa-apa. Non Penny, aku antar kamu ke kamar ya. Kamu adalah orang yang tidak akan pernah aku salah kenali. Suamiku, Fu Yancheng. Kalau begitu kamu suka Fu Yancheng? Suka. Akhirnya kamu mengaku ada aku di hatimu. Yancheng, ada urusan mendadak di rumah, kamu pulang dulu. Nyonya sudah dikirim orang untuk memeriksa. Monitor di koridor hotel dimatikan lebih awal.
Jadi tidak bisa memverifikasi apakah yang dikatakan Nona Xiao benar. Nyonya Nona Xiao sangat mencintai tuan muda. Seharusnya tidak mungkin berbohong. Justru karena sangat mencintai, baru mungkin berbohong. Lagi pula posisi menantu keluarga Fu adalah posisi yang diinginkan semua orang. Aku tidak ingin Yan Cheng kehilangan Sheng Mian. Lalu datang lagi yang merepotkan sudah dulu. Mama ada apa sampai sangat mendesak? Yan Cheng semalam di hotel. Apakah ada yang mengambil kesempatan? Mama dia tidak mengambil kesempatan. Dia berbeda dengan wanita lain aku yang mengejarnya. Aku juga sangat mencintainya jadi aku tidak ingin mama ikut campur urusan kami. Ternyata Xiao Chuqing tidak berbohong. Semalam di hotel memang Yan Cheng. Tidak menyangka. Posisinya di hati Yan Cheng ternyata setinggi itu. Jarang sekali kamu akhirnya punya orang yang kamu suka. Mama tentu tidak akan ikut campur dalam hubunganmu. Kamu sudah sangat menyukainya. Dan sudah memiliki hubungan suami istri. Segera putus dengan Sheng Mian. Wanita yang tidak pantas itu. Tenang, aku akan segera. Ternyata Penny semalam bersama Fu Yan Cheng. Penny, aku akan membuatmu membayar. Kepalaku sakit sekali. Sudah tidur berapa lama? Semalam Tuan He saya menghormati Anda dengan segelas. Senang bertemu dengan Muji. Tuan Wang ke depannya mohon bimbingannya. Bintang kita pasti tidak akan mengecewakanmu. Kenapa aku tidak ingat apa yang terjadi kemudian? Kenapa tidak tidur lebih lama? Apakah tubuhmu masih terasa tidak nyaman? Terima kasih atas perhatianmu, Presdir Fu. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Kenapa masih memanggilnya Presdir Fu tadi malam? Terima kasih Presdir Fu telah membantuku keluar dari masalah dan juga terima kasih Presdir Fu telah memperkenalkanku pada banyak klien. Jadi kau berniat untuk menyeberangi sungai lalu merobohkan jembatan? Penampilanmu tadi malam tidak seperti ini, ayo katakan. Kapan kau akan bercerai dengan suamimu? Bercerai? Kau tidak mau mengakui? Maafkan saya Presdir Fu, saya benar-benar harus pergi. Saya pasti akan berusaha sepenuhnya untuk proyek Yu Jing Yuan. Penny. Apa semalam kau mabuk atau tidak mabuk? Ternyata Fu Yan Cheng tidak tahu bahwa Penny adalah Sheng Mian. Naik mobil saya antar kau pulang. Tidak usah Presdir Fu. Aku punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Presdir Fu, katamu ada sesuatu. Apakah kau masih ingin berkencan denganku? Apa takut? Lihat nanti saja. Aku sudah meminta Qishen untuk mengambil kembali kontrak yang ditandatangani Xiao Chuqing dengan kalian. Terima kasih Presdir Fu, maaf telah merepotkanmu. Tidak apa-apa, ini tugasku sebagai suami. Presdir Fu, apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Apa iya? Lalu kenapa semalam kau memanggilku suamiku? Presdir Fu, semalam saya minum terlalu banyak. Mungkin saya mengatakan beberapa kata saat mabuk, tolong jangan simpan di hati ya.
Qishen hati-hati. Fu Yancheng. Dokter, bagaimana dengan Fu Yancheng yang datang bersamaku tadi? Lukanya cukup parah, masih dalam perawatan intensif. Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Fu Yancheng. Bangunlah. Fu Yancheng. Kalau kau bangun, aku akan menuruti semua permintaanmu. Apa benar semua permintaanku? Dokter bilang sekarang kamu sedang dalam masa pemulihan. Minum susu lebih banyak dapat membantu pemulihan tubuh. Bisakah aku tidak minum? Aku sudah tidak minum ini sejak umur 3 tahun, aku tidak suka rasanya. Lalu, bisakah kamu membuat pengecualian untukku? Apakah itu lucu?
Penny. Aku tahu mengakhiri sebuah pernikahan. Tidak semudah itu. Tapi aku ingin bilang selama kita bersama. Aku benar-benar tidak mengharapkan apapun lagi. Tapi ada satu hal lagi yang harus aku jelaskan padamu. Apa? Aku dan Xiao Chuqing benar-benar hanya teman biasa. Tidak perlu menjelaskan, aku percaya padamu. Bos, setelah kamu selesai memperhatikan Nona Penny, bisakah kamu juga memperhatikan hidup dan matiku? Sudah mati. Tidak mati, cuma kaki patah. Fuzong, dalam beberapa hari ini, kamu harus mencari asisten khusus lagi untuk merawat kehidupan sehari-harimu. Fuzong pagi. Pagi. Baiklah, aku hanya akan bekerja selama 2 minggu. Setelah Kishen kembali, aku akan pergi. Baik. Terima kasih Penny, sang desainer besar yang datang membantu. Apa yang perlu aku lakukan? Beberapa hari lagi ada peluncuran produk baru dari perusahaan Sheng. Proyek ini setiap tahunnya ditangani oleh Kishen. Tugas utamamu kali ini adalah Harap Fuzong bisa membedakan urusan pribadi dan pekerjaan. tidak bisa. Fuzong, apakah proposal proyek Selatan Kota dikirim ke Penny? Tidak perlu dikirim ke Penny, proposalnya sudah aku lihat. Langsung ganti tim saja. Jangan buang waktuku kalau ganti tim juga tidak bisa. Maka bisnis ini jangan dilakukan. Fuzong, kamu sudah melakukan semua pekerjaanku. Kamu yang asisten khusus atau aku? Kalau kamu mau, aku bisa menjadi asisten khususmu seumur hidup. Itu tergantung apakah kamu punya kemampuan itu. Apa kamu tidak tahu apakah aku punya kemampuan? Malam ini jangan pergi. Lembur. Untuk membuktikan kemampuanku. Apa aku membangunkanmu? Hari ini aku harus rapat di perusahaan klien aku duluan ya. Kalau kamu terlalu lelah, tidur lagi saja. Sekarang seluruh tubuhku sakit. Baik. Lain kali aku akan lebih lembut. Oke, kamu cepat pergi saja. Apakah kamu akhirnya akan mulai rapat atau tidak? Hei Penny, krisis di studio, kita sudah berakhir. Kamu harus benar-benar membantuku untuk berterima kasih kepada Tuan Fu. Selama periode ini, kamu juga bisa tidak datang ke kantor. Fokuslah menjadi asisten pribadi Tuan Fu. Bantu aku menjaga Tuan Fu dengan baik. Rawatlah dia tanpa celah. Baguslah, kalau begitu baiklah, kamu sibuk dulu, ya aku tutup teleponnya. Kamu sudah hamil 7 minggu. Apakah kamu tidak merasakan apa-apa sama sekali? Katakan pada suamimu untuk mengurangi frekuensi hubungan intim. Jangan terlalu berlebihan. Kamu sekarang sudah menunjukkan gejala keguguran ringan, mengerti? Mengerti, dokter. Fu Yancheng. Kita akan memiliki bayi. Saya Fu Yancheng tidak akan pernah menerima wanita dari keluarga Sheng. Dia sangat membenci keluarga Sheng. Apakah dia akan menyukai anak yang memiliki darah keluarga Sheng? Ibu. Hasil pemeriksaan kali ini cukup baik, kamu tidak perlu khawatir lagi.
Sheng Mian? Kenapa dia ada di sini? Klinik kandungan. Silakan masuk. Selamat siang dokter, apakah Anda? Saya adalah adik dari wanita yang baru saja keluar tadi. Begini kakak saya mengalami depresi berat. Saya ingin bertanya apakah ada masalah dengan tubuhnya. Sebagai keluarga apa yang harus kita perhatikan untuknya? Depresi ya? Kalau begitu kalian harus benar-benar memperhatikannya. Dia sedang hamil. Jangan sampai dia melakukan sesuatu yang bisa menyakiti dirinya sendiri. Baik. Sheng Mian, kamu benar-benar licik. Ternyata diam-diam kamu mengandung anak Fuyan Chen. Apakah kamu pikir dengan begini kamu bisa memperkokoh posisi sebagai nyonya muda keluarga Fu? Biar adikmu yang baik ini memberikan hadiah kehamilan untuk kakak. Tuan Fu, semua tahap sudah dikonfirmasi dengan baik. Qishan masih dalam pemulihan cedera, kali ini benar-benar merepotkanmu. Yan Cheng Penny. Apakah Yan Cheng kita membuli kamu? Kamu disuruh jadi desainer, lalu juga disuruh jadi asisten pribadi, sungguh melelahkannya. Tidak lelah yang mampu bekerja lebih banyak. Konferensi pers segera dimulai, ayo pergi. Yang terhormat para tamu undangan, selamat siang. Selamat datang di acara peluncuran Grup Fu. Hari ini adalah suatu kehormatan bagi saya untuk memperkenalkan produk baru Grup Fu. Di era yang penuh inovasi dan perubahan ini, kami di Grup Fu selalu berusaha untuk memberikan produk terdepan dan paling berpengaruh. Grup Fu akan memimpin industri untuk terus maju. Berharap dapat bekerja sama dengan semua tamu untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Penny, aku sangat berharap bisa berdiri bersamamu dengan status yang berbeda. Apa yang aku katakan sangat menjijikan. Penny, aku sangat berharap bisa berdiri bersamamu dengan status yang berbeda. Sayang, saatnya memberitahu ayah kebenarannya. Penny, jangan gunakan cara-cara rendahanmu lagi untuk menggoda Yan Cheng. Konsekuensi menjadi selingkuhan. Kamu tahu. Itu seharusnya ditujukan kepada Nona Xiao. Lagi pula Fu sudah menikah. Kamu malah berusaha menjadi selingkuhannya. Kamu. Xiao Chuqing. Siapa kamu? Kamu Hil ya? Aku adalah putri kedua keluarga Sheng Sheng Weiwan. Kakakku adalah putri pertama keluarga Sheng Sheng Mian. Kakak iparku adalah Fu Yan Cheng. Nona Xiao benar-benar tidak tahu malu.
Bahkan ingin menjadi selingkuhan dan memisahkan kakakku dan kakak iparku. Kalau begitu kamu pergi ke acara peluncuran dan cari tahu siapa yang menggoda kakak iparmu. Kakakku adalah desainer berbakat Penny. Mereka bukan hanya pasangan sah tapi juga sangat cocok dalam pekerjaan. Apa yang kamu katakan? Penny adalah Sheng Mian. Aku beritahu kamu kakakku sudah hamil anak kakak iparku. Jangan pikir bisa merebutnya. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, kakakku sudah hamil anak Fu Yancheng. Kamu jangan harap bisa naik tahta. Orang pintar tidak perlu melakukan sendiri untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kakak, aku ingin melihat. Bisakah kamu menjaga anak Fu Yancheng? Semua orang tahu Yancheng benci Sheng Mian. Dia mungkin belum tahu Penny adalah Sheng Mian. Jangan sampai keluarga Fu tahu. Sheng Mian mengandung keturunan keluarga Fu Chuking. Bibi kenapa hari ini datang lagi mengunjungi Bibi? Kemarin kita baru minum teh. Bibi, hari ini aku datang karena mendengar beberapa hal yang merusak reputasi keluarga Fu. Tidak tahu apakah harus memberitahu Anda bagaimana. Siapa yang tidak tahu diri, berani merusak nama baik keluarga Fu di luar sana, adalah menantu perempuan Anda Sheng Mian. Wanita dari keluarga Sheng yang tidak pantas. Apa yang terjadi dengannya? Dia hamil apa? Anda tahu betapa Yancheng membenci Sheng Mian. Anak ini tidak mungkin dari keluarga Fu. Siapa ayahnya saya tidak tahu. Tapi saya dengar kehidupan pribadi Sheng Mian sangat berantakan. Mungkin dia sendiri tidak tahu siapa ayah anak itu. Tidak masuk akal keluarga Fu sudah memberinya muka. Diam-diam membantu keluarga Sheng berkali-kali. Dia berani selingkuh di luar. Tapi untuk amannya Anda sebaiknya memastikan sendiri. Apakah dia benar-benar hamil? Tolong periksa catatan medis Sheng Mian. Jangan terlalu khawatir, mungkin yang saya dengar hanya rumor. Dia tidak mengkhianati keluarga Fu. Baik, saya mengerti. Sheng Mian benar-benar menipu Yancheng dan mengandung anak orang lain. Sungguh memalukan anak ini. Tidak boleh dibiarkan. Besok ada waktu luang. Ada beberapa detail renovasi di Yujing Yuan. Ingin Anda pergi ke lokasi untuk memastikan. Anda yang tentukan apa yang Anda suka, saya juga suka. Saya yang tentukan. Bagaimana jika nyonya rumah tidak suka? Dia sendiri yang memilih, pasti suka. Jadi begitu. Selera saya dan Nona Sheng cukup mirip. Mengapa tiba-tiba menyebutnya? Fuzong. Anda dan Nona Sheng kan sudah menikah. Apakah ada kesalahpahaman antara kalian? Kesalahpahaman, dia menipu kakek untuk menikah dengan saya. Apa kesalahpahamannya? Sebenarnya saya Ada apa? tidak ada. Besok malam saya akan menemui Anda, ada yang ingin saya bicarakan. Baik. Saya sakit dirawat di rumah sakit. Anda sebagai menantu keluarga Fu harusnya datang ke rumah sakit untuk merawat mertua. Begitukah keluarga Sheng mengajari anak perempuannya? Baik, saya segera ke sana. Di sini ya? Kenapa ada orang di tempat terpencil ini dirawat inap?
Ada orang tidak tolong. Ada orang tidak tolong. Ada orang tidak tolong. Bibi, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Aku justru ingin bertanya padamu. Mengapa kau selingkuh di belakang Yan Cheng kami? Mempermalukan keluarga Fu kami. Selama bertahun-tahun ini. Kami telah banyak membantu keluarga Shen Yu. Kau berani berselingkuh dengan orang lain. Bahkan hamil dengan anak haram. Kau pikir keluarga Fu kami sudah mati semua? Aku tidak. Bibi, dengarkan penjelasanku. Aku tidak. Kau masih ingin membela diri aku, beradahu kau. Tidak peduli bagaimana kau merayu. Aku tidak. Anak haram di perutmu harus digugurkan. Ayo lakukan. Jangan. Anak ini adalah milik Fu Yancheng. Kurasa kau panik dan mencari cara sembarangan. Yan Cheng kami sangat membencimu. Kau berani menyebut anak haram di perutmu miliknya. Bibi, dengarkan penjelasanku. Anak ini benar-benar milik Fu Yancheng. Kau tidak percaya, telepon dia untuk konfirmasi. Ibu. Yan Cheng. Istrimu Sheng Mian hamil. Katakan anak itu milikmu. Ibu. Aku tidak pernah melakukan apapun dengannya. Fu Yancheng, aku. Kau dengar tidak Yan Cheng bilang? Anak di perutmu. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Fu. Dia tidak akan mengizinkan anak keluarga Fu mengalir darah keluarga Shengmu. Lakukan. Jangan mendekat. Jangan. Jangan mendekat. Lepaskan dia, aku sudah menelepon polisi. Penny sudah tidak apa-apa. Aku datang. Ibu Han King Fu Yancheng. Tiba-tiba telepon minta aku ke rumah sakit. Aku curiga ada yang tidak beres. Aku kirim alamatnya ke kamu. Kalau aku ke rumah sakit dan lama tidak ada kabar, kamu jemput aku ya. Kamu akhirnya kembali, aku telepon terus tapi tidak bisa tersambung. Aku hanya bisa menunggu di sini, aku sangat khawatir. Kenapa kamu wajahmu terlihat pucat? Ada apa yang terjadi? Istrimu Sheng Mian hamil. Kamu masih sempat peduli sama aku di sini. Dia sudah menemui kamu. Dia benar-benar wanita yang jahat. Dia akan melakukan apa saja agar tidak meninggalkan keluarga Fu. Penny. Aku tidak pernah melakukan apa-apa dengannya. Apa Sheng Mian mengalami sesuatu? Kamu bisa saja tidak peduli. Apa kalau dia mati di depanmu? Kamu juga tidak akan melihatnya. Sheng Mian itu orang yang penuh dengan tipu muslihat. Dia berpura-pura lemah dan malang agar kamu meninggalkanku. Aku tidak tahu dari mana dia dapat anak itu. Penny. Jangan terjebak dalam perangkapnya, oke? Fu Yancheng. Sampai kapan kalian akan menghinaku? Penny. Jangan dengarkan omong kosongnya. Anak itu bukan anakku.
iya. Kalau iya, aku juga tidak akan mengakuinya. Ucapanmu terdengar sangat ironis. Penny, Jangan sentuh aku. Fuzong, besok mulai aku tidak akan bekerja lagi. Fuzong, Anda mencari saya. sudah lama istirahat, sekarang waktunya bekerja keras. Ini semua proyek kerja sama kita dengan keluarga Sheng. Hentikan semuanya selain itu. Cari cara. Putuskan semua hubungan antara kakek dan keluarga Sheng. Fuzong, kali ini Anda terlalu keras. Karena Sheng Mian melakukan ini, dia harus menerima hukuman ini. Apalagi yang dilakukan Sheng Mian sampai membuat Anda marah? Jangan tanya yang tidak perlu. Baik. Kenapa Fu menghentikan semua kerjasama dengan kita? Bisa gimana? Ayah kamu kenapa ayah? Apa kamu baik-baik saja? Mion. Sekarang aku akan telepon 120. Ayahmu memang punya masalah jantung. Ditambah lagi tertekan, penyakitnya semakin parah. Sekarang kondisinya sangat tidak baik. Kamu harus siap mental. Ayah. Kamu pasti akan baik-baik saja. Sheng Mian, kamu sudah hamil anak orang lain. Masa masih berani nempel ke keluarga Fu? Cepat urus perceraian. Mian. Ayah dan keluarga Sheng yang salah padamu. Membuatmu diremehkan oleh keluarga Fu. Uang pengacara. Aku mau buat wasiat. Sulan, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa uang di rekening perusahaan semua kamu ambil? Bukan salahmu, kamu sudah menyinggung keluarga Fu. Grup Fu hampir membuat keluarga Sheng bangkrut. Aku ambil uang itu untuk menutupi lubang. Aku tidak mau setiap hari dikejar-kejar utang. Aku tidak mau dengar alasan-alasan jelekmu. Ayahku sekarang masih di rumah sakit, butuh uang untuk selamatkan nyawa. Kalau kamu masih punya hati nurani, Daripada buang-buang waktu di sini, lebih baik kamu pikir-pikir lagi. Masih ada tempat mana yang bisa cari uang? Bagaimana keadaannya? Baru saja pingsan. Orang tua ini ternyata semua hartanya diberikan kepada Sheng Mian itu. Sepertinya kita harus cepat bertindak. Tenang, ada aku. Setelah Sheng Hong meninggal, kita tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Hanking, aku sangat butuh uang sekarang. Ada berapa uang di rekening perusahaan? Ayahku butuh 2 juta untuk operasi, aku punya 1 juta. Kurang 1 juta lagi. Butuh banyak, kamu juga tahu perusahaan kita baru saja mulai membaik.
Kalau harus keluarkan uang sebanyak ini, mungkin harus jual perusahaan. Tidak ada waktu, aku harus cari cara lain. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dijangkau sementara waktu. Silakan coba lagi nanti. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dijangkau sementara waktu. Silakan coba lagi nanti. Bibi, saya ada urusan mendesak untuk menemui kakek. Saya mohon biarkan saya masuk. Kehamilanmu membuat keluarga Fu malu. Masa masih berani datang menemui kakek? Sheng Mian, kok tebal banget muka kamu? Bibi, ayah saya sekarang di rumah sakit sangat butuh uang. Saya mohon setelah saya menemui kakek, saya akan lakukan apapun yang kamu minta. Saya kasih tahu saya bukan kakek. Berlagak kasihan tidak ada gunanya Sheng Mian. Keluarga Sheng tidak akan memberikanmu sepeser pun lagi. Dan kamu juga jangan harap bisa bertemu kakek lagi. Bibi, Hei Penny, kamu tidak marah lagi ya? bisa pinjamkan saya 1 juta. Kirim nomor rekeningnya, saya akan transfer segera. Saya akan segera mengembalikannya. Tidak usah buru-buru. Kok tiba-tiba butuh uang sebanyak itu? Apa ada masalah? Kishen, ayo pergi ke studio Penny. Ini kan suplemen untuk ibu hamil. Penny hamil. Fu, kamu cari Penny, ya dia tidak ada di sini. Saya tanya sudah berapa lama kamu tidak menyentuh Penny? Penny juga tidak pernah membahas detail ini dengan saya. Saya bilang berapa lama ya yang pas. Kamu yakin? Mungkin juga setahun. Ayah, Kamu tidak boleh Ayah. masuk. Kamu tidak boleh masuk. Biarkan saya masuk. ayah, Mohon tenang keluarga pasien. Jangan ganggu kami dalam upaya menyelamatkan pasien. Segera mulai tindakan penyelamatan. Siap memulai resusitasi jantung paru, semua siap. Konfirmasi pasien, tidak ada denyut, nadi, tidak ada napas spontan. Mulai kompresi dada frekuensi 100 hingga 120 kali per menit. Kedalaman 5 hingga 6 cm. Buka saluran napas, siapkan bantuan pernapasan dengan balon. Aliran oksigen diatur ke maksimal. Siap untuk defibrilasi pertama. Pilih energi gelombang biphasik 200 joule. Lanjutkan kompresi, dada, amati respons pasien. Buat jalur intravena, berikan epinefrin 1 mg secara intravena. Lanjutkan siklus resusitasi. Hentikan kompresi. Pasien sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Konfirmasi kematian klinis, waktu kematian 14.46. ayah.
Maafkan aku. Aku yang menyebabkan ini. Mulai sekarang, aku tidak akan ada hubungan dengan keluarga Fu. Ibu sudah bilang padamu, ayahmu tidak memikirkanmu. Jadi apa yang kamu inginkan harus kamu rebut sendiri. Untungnya kita punya bantuan dari pengacara Wang. Kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ayah, kamu yang pertama kali melukaiku. Karena semua orang sudah hadir, maka aku akan membacakan wasiat Pak Sheng. Saya menyerahkan semua saham grup Sheng atas nama saya, serta semua warisan saya, kepada putri bungsu saya Sheng Weiyuan. Ayah kenapa tidak meninggalkan apa-apa untukku? Ini tidak normal. Kakak jangan salahkan ayah. Ayah pasti berpikir kamu sangat hebat. Di luar sana tanpa bantuan keluarga, kamu bisa sukses sendiri. Aku berbeda sejak kecil sering sakit. Tidak bisa melakukan hal besar. Jadi ayah memberikan semua warisan kepadaku. Ayah benar-benar sayang pada adik. Menurut wasiat, rumah ini akan menjadi milikku dan ibu. Tapi kakak kamu tetap bisa sering pulang. Kita tetap satu keluarga.
Fu Zong, ini pertama kalinya aku pulang ke rumah sendiri. Harus sembunyi-sembunyi begini. Penny tidak ingin melihatku sekarang dia sedang hamil. Aku tidak ingin membuatnya tidak senang. Penny, ada apa? Penny, kamu baik-baik saja? Bangun. Penkan. Penny minggir, Penny, ada apa? Kishen, siapkan mobil. Baik. Penny, kamu masih tidak enak badan? Terima kasih sudah mengantarku. Penny, jangan menolakku lagi. Biarkan aku merawatmu. Kamu ingat kecelakaan terakhir? Kamu bilang sendiri, asalkan aku bangun kamu akan setuju dengan apapun. Kumohon jangan saling menyiksa lagi. Tidak peduli siapa ayahnya, aku akan menganggapnya sebagai anakku sendiri. Fu Zong. Pergilah. Dari awal kita sudah salah. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Tidak menyangka. Banyak hal terjadi selama ini. Aku minta maaf atas nama keluarga Fu. Seandainya aku tahu kamu akan diperlakukan seperti ini, aku tidak seharusnya membiarkanmu menikah dengan Yan Cheng. Kakek. Tolong setujui perceraianku dengan Fu Yancheng. Mian. Kakek tahu kamu sudah menderita. Hotel liburan Fu. Beberapa hari lagi ada pesta. Kamu bisa bersantai. Berikan dirimu beberapa hari untuk berpikir. Jika setelah kembali kamu masih ingin bercerai, kakek tidak akan menghalangi lagi. Siapa yang menginap di Hotel Fu sampai aku harus menyambut sendiri? Ini cucu teman lama Fu Lau, maksud beliau. Kamu hanya perlu muncul sebentar, tunjukkan bahwa kita menghargai.